Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Solihah kelas 4A. Hari ini Ustadzah akan kembali menerangkan materi tematik tentang bunyi. Langsung saja kalian buka buku paket kalian, buku tematik halaman 20. Di sini terdapat materi tentang bunyi, di mana sudah Ustadzah rangkum sebagai berikut. Yang pertama, ada sifat-sifat bunyi, ada 3, yakni sifat pertama termasuk gelombang longitudinal. Lalu, gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Jadi seperti ini gambar gelombang longitudinal, langsung sejajar sehingga akan sampai di telinga kita. Yang kedua, sifat bunyi perambatannya membutuhkan medium. Di sini medium adalah media, bisa berupa benda padat, gas, dan cair. Kemudian yang ketiga, dapat dipantulkan. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan. Seperti ini gambarnya di sebelah kanan. Kemudian berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh anjing, jangkrik, dan kuda. Jadi hewan-hewan itu dapat mendengar bunyi yang suaranya sangat rendah. Manusia tidak bisa mendengarkan, tetapi hewan-hewan ini diberi Allah kelebihan untuk mendengarkan bunyi di mana frekuensinya sangat rendah. Kemudian, yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Seperti kita setiap hari mendengar dengan telinga kita, maka itu termasuk bunyi audiosonik karena manusia dapat mendengarnya, bunyi yang normal yang setiap hari kita dengar. Yang ketiga, ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 Hz, 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Jadi manusia tidak bisa mendengarnya karena terlalu tinggi frekuensinya. Tetapi Allah sekali lagi memberi kelebihan hewan-hewan ini untuk dapat mendengarkan bunyi ultrasonik. Nah, ini tadi rangkumannya di mana bunyi infrasonik dapat didengar oleh hewan-hewan seperti berikut. Bahkan gajah juga termasuk hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik. Ada juga tadi anjing, jangkrik, kuda. Kemudian audiosonik bisa didengar oleh manusia. Dan ultrasonik dapat didengarkan oleh kelelawar dan lumba-lumba yang ada di laut. Kemudian untuk perambatan bunyi, di sini ada beberapa cara perambatan bunyi, yakni udara merupakan media yang sering dilalui gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu jenis dan suhu medium. 3. Bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak merambat pada ruang hampa. Ruang hampa itu ruang yang tidak ada udara di dalamnya. Jadi seperti di luar angkasa itu bunyi tidak dapat merambat karena hampa udara. Lalu, benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara, karena zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli, yakni saat kita berbicara, teman kita dapat mendengarkan suara kita. Itu adalah pantulan bunyi asli dari suara kita. Yang kedua adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantulan yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Dan yang ketiga ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli.
Ini ada salah satu video tentang apa itu gaung dan gema. Kalian perhatikan ya. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdang? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat. Nah, itu tadi adalah contoh dari gaung dan gema. Jika kita meneriakkan sesuatu saat kita ada di pegunungan, maka suara itu bernama gema. Jika kita meneriakkan di dalam sumur, maka itu yang dinamakan gaung. Jadinya bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli itu disebut gaung. Sekarang bukalah buku paket kalian halaman 22. Di sini ada soal, buatlah peta konsep dari bacaan tersebut. Peta konsep itu sama dengan ringkasan yang sudah kita pelajari. Jadi Ustazah di sini sudah membuat peta konsep, kalian tinggal menyalin di buku kalian. Peta konsep bunyi. Pertama tadi ada sifat bunyi, yakni ada 3 gelombang longitudinal, lalu membutuhkan medium dan dapat dipantulkan. Kemudian ada sumber bunyi. Sumber bunyi bisa disebut yang pertama infrasonik, kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Dan yang terakhir ada pemantulan bunyi, di mana tadi ada bunyi asli, bunyi gaung, dan gema. Kerjakanlah ini di buku kalian, di buku paket tematik halaman 22. Kalian hanya menyalin apa yang sudah Ustazah kerjakan ini. Sudah paham? Semoga Allah mudahkan pelajaran kita semua pada hari ini dan membuat pelajaran ini menjadi lebih berkah dan kalian semakin semangat untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.